They may have missiles, but they can't build more right now. And they can't build more drones right now. And they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیست. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar televisi Iran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, menuduh Amerika Serikat berusaha menciptakan perpecahan untuk menutupi kegagalan mereka. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menuduh Iran melanggar gencatan senjata setelah Kuwait melaporkan menjadi sasaran serangan menyusul serangan AS terhadap Republik Islam Iran. طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است. Konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Iran berbalas serangan di tengah upaya damai. Pemimpin tertinggi Iran menuduh Amerika Serikat berusaha menciptakan perpecahan untuk menutupi kegagalan mereka. Sementara itu, sekutu Amerika, Israel berjanji akan terus melemahkan kekuatan Iran, terutama ancaman nuklirnya. Terlepas dari kesepakatan syarat yang belum tercapai, apakah Israel akan jadi gangguan nyata perdamaian AS Iran? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia, dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi. Selamat malam Prof. Muradi, juga Mas Agung. Selamat malam Mbak Friska. Mas Agung. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Prof. Muradi dulu. Bagaimana kita sejauh ini bisa melihat faktor Israel akan menjadi gangguan negosiasi AS Iran karena merujuk sebelumnya saja upaya di Islamabad. The X factor-nya adalah Israel. Ya, kemarin kita nggak menghitung lobby-lobby Yahudi ya di internal pemerintahan Trump. Jadi memang ada banyak mereka bahkan kemudian menjadi sangat eksis ya. Terutama beberapa yang misalnya think tanknya, kemudian juga pemodalnya dan sebagainya. Hari ini misalnya saya kira hanya 2 hari saya catat Kongres itu agak keras ke Trump. Setelah itu kemudian tidak kedengaran lagi. Saya menduga bahwa memang lobby Yahudi di pemerintahan Trump utama itu kemudian punya cukup desakan yang luar biasa, membuat kemudian ada upaya turning point di pemerintahan Trump sendiri dan juga kemudian di Kongres. Jadi kalaupun kemudian ada agak sedikit keras itu, saya kira memang pada soal bagaimana kemudian mereka mempertahankan potensi perang untuk menekan Iran. Ini yang saya kira kemudian menjadi target dari saya nyebutnya lobby Yahudi yang dari pemerintahan Trump sendiri. Karena kalau menghitung normatif saja, saya dari awal saya meyakini betul bahwa ini akan selesai di akhir bulan ini. Tapi dengan kemudian manuver dari lobby Yahudi tadi di internal maupun di Kongres, saya kira ini menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan betul. Karena apa? Karena membiarkan perundingan damai antara Iran dengan Amerika Serikat itu adalah kekalahan bagi Yahudi, bagi Israel itu sendiri, begitu, Mbak Friska. Tapi di sisi lain seperti apa yang Prof. Muradi sampaikan, Mas Agung, apakah memang Iran ini siap menghadapi risiko di depan? Karena kalau bicara soal siap menghadapi Amerika Serikat maupun Israel, Iran sudah menyatakan bahwa ya silahkan saja serang dan mereka sudah siap dengan total powernya. Ya, dalam hal ini memang dalam konteks tersebut resiliensi yang dimiliki oleh Iran ini kan bukan sesuatu hal yang baru kita lihat dan rasakan 80-90 hari perang ini ya, sejak 28 Februari ya Mbak. Jadi sebenarnya resiliensi bahkan kemudian akhirnya resistensi yang dimiliki oleh Iran itu juga sebenarnya sudah muncul semenjak semenjak Republik Revolusioner itu berdiri dari 1979. Jadi bentuk perlawanan, daya tahan mereka terhadap sanksi, embargo, diplomasi koersif, bahkan
tekanan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat pun juga oleh Israel ini bukan sesuatu hal yang akhirnya baru muncul dalam beberapa waktu belakang ya. Jadi kemudian kalau dalam hal ini tentu kita akan melihat bahwa ada kesiapan juga dan kemampuan Iran untuk kemudian tetap meladeni apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat pun juga oleh Israel. Dan kalau kita lihat progresnya sekarang, misalnya Prof. Muradi, soal nuklir ini kan sebenarnya hampir cair ya pada saat proses negosiasi beberapa saat waktu lalu. Jadi pada saat itu soal nuklir ada kemungkinan untuk dipisahkan dari perjanjian utama antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi Israel maju bilang bahwa nggak boleh Iran punya nuklir. Artinya bottleneck ini sengaja dibuat. Apa saja kepentingan Israel di perang ini agar tidak selesai cepat-cepat, Prof. Muradi? Ya kalau misalnya sasaran utama dan terdekat kan Israel. Jadi memang itu yang membuat mereka pada akhirnya kemudian ingin memastikan bahwa untuk klausul terkait dengan pengaian uranium itu harus dibahas bersamaan. Itu poin pertama. Yang kedua, keberadaan negosiasi ini kan sebenarnya juga dilakukan dalam konteks yang tidak betul-betul clear di internal pemerintahan Trump sendiri. Ada dua hal. Yang pertama ini berkaitan soal dinamika dan dilema tadi yang exit way-nya sudah didapatkan oleh Trump, makanya mereka cenderung kemudian agak keras kembali ya. Katakanlah exit way-nya adalah Kongres tidak lagi kemudian keras sebagian 2-3 hari terakhir karena sudah ada lebih yang tadi saya sebutkan di awal. Yang kedua, mereka ingin kemudian menangnya adalah menang mutlak. Nah ini yang saya kira sesuatu yang agak susah untuk diwujudkan. Kenapa? Karena tadi dia sampaikan Mas Agung tadi bahwa secara prinsipil orang bahkan kemudian laporan CIA 2-3 minggu terakhir misalnya mengatakan bahwa kekuatan Iran tidak berkurang sama sekali. Yang ada itu adalah bagian yang kemudian sejauh mungkin 5, 20, 30 tahun yang sudah dibuat sama mereka. Yang barunya itu kemudian sampai hari ini karena belum bisa kemudian deteksi. Ini yang saya kira menjadi salah satu poin penting kenapa situasi yang saya kira mengkhawatirkan oleh Israel itu adalah menjadi bagian penting mengapa kemudian pengaian uranium harus menjadi bagian dari perundingan yang selesai, tidak terpisah. Itu saya kira menjadi penting kenapa Israel kemudian mendorong, mendesak dan pada akhirnya memastikan bahwa Amerika harus punya kekuatan transnasional. Trump itu kan dia nggak mau kalah ya dalam banyak hal. Artinya memang dinamika yang politik hari ini kemudian itu dimanfaatkan betul oleh lobby-lobby di sekitar pemerintahan Trump yang terutama yang kemudian terafiliasi dengan Israel seperti itu. Baik, Friska. Dan terkait uranium ini misalnya meskipun Israel menekan ditambah juga Amerika Serikat, Mas Agung, tampaknya tidak mungkin Iran menyerahkan poin-poin soal nuklir itu di meja perundingan ya, karena ini Iran juga berulang kali sudah bilang bahwa itu adalah bagian dari dignity-nya, bagian dari kedaulatan Iran. Betul ya Mas Agung? Iya betul demikian Mbak, makanya kemudian yang kita lihat sebenarnya ada proses strategi decoupling yang kemudian dilakukan oleh Iran. Jadi dia berusaha untuk memecah pembicaraan terkait dengan uranium itu menjadi pembicaraan lanjutan, bukan pembicaraan sekarang. Ketika bicara hari ini epicentrum utamanya adalah bicara tentang Hormuz seperti itu kan. Nah bahkan kalau kemudian kita dalam melihat 1-2 hari terakhir ketika sudah ada secercah harapan pembicaraan gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat, poin utamanya masih seputar Hormuz, tidak bicara terkait dengan terkait dengan uranium. Tapi tentu secercah harapan ini buat perdamaian ada, tapi sebenarnya ini jadi sebuah sebongkah bencana buat Israel. Karena bagaimanapun buat Israel dalam kondisi seperti ini, dia membutuhkan jaminan keamanan. Dan Amerika Serikat ketika hadir di kawasan Timur Tengah, kan 3 poin besar kepentingan utama yang kemudian saya lihat. Yang pertama tentu bicara tentang kepentingan sumber daya alam, khususnya minyak. Yang kedua kita lihat dalam konteks ini adalah legitimasi power, perimbangan kekuatan di kawasan, misalnya terhadap Cina misalkan. Dan yang ketiga juga adalah menjamin keamanan Israel. Ketika ada deal yang kemudian diharapkan antara Amerika Serikat dengan Iran, tentu harapan besar dari Israel adalah itu juga jaminan keamanan untuk Israel. Perkaranya sekarang poin bicara masalah nuklir dikesampingkan, ya. Makanya kemudian kan sempat pembicaraan dalam 1 pekan terakhir, Trump itu kemudian mengutarakan bahwa kalau saya ada deal dengan Iran, maka yang harus dilakukan adalah negara-negara Arab tanda tangan juga Abraham Accord. Gitu. Abraham Accord itu sebenarnya jaminan keamanan untuk Israel, dan ini sebenarnya juga menjadi buah bencana juga kalau kemudian ada deal yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran. Karena satu poin lagi bahwa Netanyahu ini berada dalam titik kritis.
karena dia berada dalam kondisi yang sangat tidak populer di dalam internalnya Israel itu sendiri. Bahkan dia kalah populer dari seorang Naftali Bennett yang nanti bulan Oktober mereka akan melakukan pemilu seperti itu. Jadi ini juga titik kritis untuk Netanyahu. Itulah kenapa dari kemarin misalnya Netanyahu sempat bilang marah saat Trump membatalkan serangan kepada Iran. Tapi tadi di beberapa liputan sebelumnya kita sama-sama lihat Netanyahu bilang bahwa komunikasi tetap ada kok dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prof. Muradi melihat ini sekadar komunikasi atau lebih kepada tekanan Amerika Serikat, dan bagaimana Trump ini, kita membaca Trump saat ini lebih mendengarkan Israel atau lebih takut dengan tekanan di internal Amerika Serikat yang juga sudah mulai terpecah soal perang Iran? Ya, kalau melihat 2-3 hari terakhir, memang ini kan saya bilang Kongres ketika kemudian mempertanyakan proses perang dengan Iran itu kan menjadi satu klausul untuk kemudian menekan Trump, dan pada akhirnya targetnya mungkin tidak akan impeachment, tapi mungkin targetnya adalah bagaimana mendowngrade mayoritas Republik di Kongres di parlemen. Itu poin pertama. Nah, yang kedua, kalaupun kemudian Netanyahu mengatakan hal yang kurang mirip, tapi sebenarnya Netanyahu juga dalam posisi yang tidak cukup bisa kemudian menguasai politik domestik ya. Karena beberapa kali misalnya yang paling memukul sebenarnya adalah penolakan terkait dengan wajib militer ya, mobilisasi untuk kemudian melakukan upaya maju untuk peperangan melawan proksinya Iran di sekitar perbatasan Iran, perbatasan Israel itu. Ini kan saya kira menjadi salah satu pukulan berat. Kenapa? Karena itu menegaskan bahwa kelompok fundamentalisme Yahudi yang ada di sana juga kemudian berpikir dua kali untuk kemudian meneruskan karena opini publik itu terutama publik internasional ya, itu tidak cukup baik ya. Karena katakan misalnya 10 sampai skala 1 sampai 10, maka kemudian mereka tidak cukup baik di mata publik, itu mungkin 2-3 nilainya di mata publik. Artinya apa? Artinya secara prinsipil ini sama-sama dalam posisi yang tidak nyaman di domestik. Nah, artinya makanya kemudian saya meyakini betul misalnya ini kan kenapa kemudian ada turning point mengubah sedikit saya mencoba mengubah dan menilai ya pola perundingan Amerika dengan Iran dengan melakukan upaya penyerangan tadi adalah karena desakan dari kelompok Yahudi yang ada di sekeliling pemerintahan Trump. Saya bisa menyebut beberapa lembaga kayak AIPAC, kemudian juga ada FDD dan sebagainya yang secara prinsipil mereka terus menerus, bahkan termasuk misalnya pengusaha konglomerat terbesar ya Yahudi di sana, misalnya kata Miriam Ederson misalnya, itu juga secara prinsipil sudah mengeluarkan banyak uang untuk kemudian memastikan bahwa Kongres aman dan Trump bisa meneruskan atau melanjutkan peperangan. Artinya Kongres aman begini, di Kongres nanti calon kongresmen tadi kemudian diyakinkan bahwa mereka akan mendapatkan gelontoran anggaran untuk bisa memenangkan pemilu setelah tadi, begitu Mbak Friska. Tampaknya kalau midterm election ini harus dihitung betul oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun kemarin sih Mas Agung, Trump itu bilang bahwa nggak takut kok dengan faktor November, jadi Iran nggak usah GR deh bahwa itu adalah faktor yang membuat Trump takut. Tapi bagaimana kita membaca secara real pernyataan Trump? Nah, dalam hal ini sebenarnya yaitu retorika yang senantiasa Trump lakukan gitu ya, karena memang bagaimanapun juga dia sebagai insan politik butuh legitimasi bahwa dia sebagai sosok yang kuat ya, strongman-nya harus senantiasa muncul. Tapi kan realitas dalam fakta yang kemudian kita lihat di lapangan itu berbanding terbalik ya Mbak. Misalkan kita lihat tren approval rate-nya Trump di domestik Amerika Serikat ya. Dari awal perang itu di tanggal 28 Februari, approval rate-nya masih di angka 47%. Tapi setelah 80 harian perang ini, approval rate-nya Trump itu jeblok kok. Sekarang ada di angka 34%. Popularitas Partai Republik juga turun. Belum lagi ada perpecahan di kubu Republik juga ya, antara kelompok MAGA dengan kelompok yang memang model Ted Cruz dan kawan-kawannya. Nah, artinya sebenarnya ada dinamika internal yang kemudian cukup kencang ya secara domestik yang dihadapi oleh Trump. Cuma Trump ini juga menarik karena dia berhadapan dalam proses negosiasi ini, dia berhadapan dengan realitas politik domestiknya, ya kan? Tapi di sisi yang bersamaan, dia juga kemudian harus berhadapan negosiasi dengan Iran. Tapi sebenarnya frontnya tidak hanya dengan Iran, tapi juga sebenarnya adalah negosiasi dengan pihak Israel, gitu aja, menjamin bagaimana Israel tetap dapat jaminan keamanannya seperti itu. Makanya kalau dalam konteksnya Israel, tentu yang kemudian dilakukan oleh Netanyahu sekarang kita melihat satu fakta, retorika kekuatan militernya, ketegasan militernya senantiasa ditunjukkan oleh Netanyahu untuk mengamankan posisi domestik dia. Ya, makanya kemudian ada isu perihal masalah
perluasan 70% perluasan penguasaan terhadap Gaza, Lebanon dan segala macam. Artinya antara Netanyahu dan Trump, mereka sebenarnya menghadapi tekanan politik domestik yang cukup kuat yang mendorong mereka untuk segera ya melakukan langkah-langkah yang sifatnya harusnya lebih populer seperti itu. Dan di tengah tekanan Amerika Serikat maupun Israel, bagaimana kita membaca posisi kepemimpinan Mojtaba Khamenei pada hari ini? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Kami masih bersama dengan Agung Nurwijoyo, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi. Prof. Muradi, Mas Agung, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kalau sekarang kita lihat posisinya Ayatullah Mojtaba Khamenei dalam perkembangan terkini? Terakhir, Ayatullah bilang bahwa Amerika Serikat ini sengaja untuk membuat perpecahan agar menutupi kekalahan mereka. Bagaimana kita membaca retorika ini, Prof. Prof. Muradi? Ya, yang pertama saya kira polanya sama ya, deterrent dynamic itu memang dia akan mencoba merespon apa yang menjadi ancaman. Katakanlah tadi tidak ada dalam proses misalnya Iran kemudian selama ceasefire ya, mereka melakukan serangan secara mendahului. Lebih banyak merespon itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menggunakan pendekatan geopolitik Selat Hormuz. Saya kira juga menjadi salah satu yang penting buat Iran. Nah, yang ketiga saya kira menarik ini, dia kalau misalnya kita membaca dalam 2 minggu terakhir misalnya ada upaya untuk Iran membentuk blok baru ya di luar Amerika Serikat dan Israel. Nah, walaupun blok baru ini tidak muncul menguat, katakan saya nyebut blok timur yang memang masih ada kemungkinan China dan juga Rusia. Nah, yang terakhir saya kira juga menarik adalah mereka berupaya untuk kemudian mencoba menegosiasikan betul misalnya soal pengayaan uranium dan nuklir. Nah, 4 hal ini saya kira sampai katakanlah 2-3 minggu terakhir belum berubah. Kalaupun berubah mungkin lebih pada soal bagaimana kemudian mereka menyikapi agresivitas US terkait dengan misalnya serangan yang sifatnya dadakan yang memang membuat mereka pada akhirnya bingung gitu kan. Kenapa? Karena secara pihak sudah Donald Trump kemudian melakukan upaya ceasefire tadi, tapi selain kemudian ada serangan yang sifatnya kemudian dadakan. Kalau dalam hukum militer harusnya kemudian ini ada offset ya. Kita bisa kemudian mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah menyalahi kesepakatan damai yang kemudian pada akhirnya bisa kemudian secara hukum internasional itu kemudian bisa kita kejar dalam konteks misalnya mereka kita anggap sebagai orang yang kemudian punya kesalahan dalam proses peperangan ini, gitu Mbak Priska. Dan posisi saat ini kan selalu US pulls the trigger first, Mas Agung. Amerika Serikat lah yang menarik pelatuk lebih dulu. Apakah ini ada kaitannya juga dengan pernyataan Mojtaba sebelumnya? Ya, jadi kalau kemudian memang polanya senantiasa, polanya sebenarnya keduanya defensif ya. Walaupun Amerika Serikat melakukan serangan lebih dahulu, tapi yang terakhir serangan di Bandar Abbas, mereka menyebutnya ini sebagai bentuk self defense. Ya. Jadi dengan kecenderungan dan Iran kan kemudian melakukan serangan balasan kan, melakukan misalnya menembakkan terhadap drone MQ-9 ya, dan itu bukan drone murah ya, tapi itu salah satu yang penting juga. Tapi artinya sebenarnya setiap upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat senantiasa akan muncul aksi retaliasi. Nah, tapi yang menarik sebenarnya adalah aksi retaliasi, aksi balas-balasan ini saya masih melihatnya dalam konteks yang sifatnya lebih terukur dan tidak masif sebenarnya. Senantiasa ada betul sebagai sebuah skirmish, sebagai sebuah insiden-insiden yang sifatnya rutin, tapi sebenarnya tidak punya intensi yang sifatnya masif, bahkan mungkin kecenderungannya adalah tidak sampai kepada kecenderungan kedua belah pihak baik Iran maupun Amerika Serikat untuk berorientasi kepada perang total ya. Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh Iran ini sebenarnya adalah upaya untuk menunjukkan sebagai sinyal politik itu satu, dan yang kedua menunjukkan dalam konteks strategi militer yang menunjukkan deterrence gitu, menunjukkan daya getar bahwa Iran itu tetap ada, Iran itu tetap kuat, Iran itu tetap memiliki resistensi terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan satu hal penting lain adalah Iran memberikan sinyal bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Iran bukan Venezuela, dan Iran bukan Irak di tahun 2003 seperti itu yang begitu mudah untuk kemudian ditaklukkan oleh Amerika Serikat seperti itu. Dan padahal di tengah-tengah perang ini berlangsung sempat ada isu perpecahan di internal Iran, baik itu Republik Iran di bawah Ayatollah dan juga IRGC. Prof. Muradi, kalau dengan kemunculan Mojtaba dan langkah yang dilakukan Iran sejauh ini, apakah itu membantah apa yang coba disampaikan AS soal tidak akurnya internal Iran?
Data itu sebenarnya ketika Ayatullah wafat ya, itu memang sempat mengalami proses mungkin 1-2 minggu awal ya. Tapi setelah itu kemudian mereka melakukan konsolidasi dan menurut saya secara prinsipil, secara teori peperangan, harusnya ketika kemudian ada ditemukan katakanlah tidak ada pembantahan misalnya kami ini wafat gitu, harusnya mereka secara normatif melakukan bombardir secara serius. Karena proses itu dalam 2 minggu mereka baru melakukan konsolidasi. Kenapa? Karena kemudian pada fase tertentu kemudian posisinya kemudian sekarang mereka lebih solid. Bahkan saya bilang mengatakan bahwa hari ini bahkan mungkin karena seminggu terakhir ini mereka jauh lebih solid dibandingkan ketika kami ini wafat. Nah yang kedua, saya kira dalam fase tertentu data-data itu kemudian tidak betul-betul valid ya. Katakanlah misalnya saya tidak paham kenapa kemudian Trump tidak menggunakan data CIA yang saya kira mendekati angka 80% validitasnya. Itu tidak banyak digunakan. Mereka menggunakan pendekatan yang sebenarnya secara prinsipil adalah mengarah pada saya nyebutnya sebagai intelijen swasta yang sama sekali itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan beberapa kali itu kemudian juga tidak betul. Makanya kemudian keberadaan Khamenei kemudian pergantian proses pelantikan pemimpin tertinggi dan sebagainya itu kemudian secara prinsipil itu sekarang sudah masa terkonsolidasi dengan baik. Artinya apa? Kalaupun kemudian misalnya proses Amerika melakukan upaya yang jauh lebih brutal tanda kutip ya, saya kira mereka jauh lebih siap dibandingkan mungkin ketika ditemukan atau dipublikasi bahwa kami ini wafat oleh serangan Amerika Serikat begitu. Dan kalau membandingkan dua kondisi saat ini, saya ke Mas Agung, sebenarnya siapa yang butuh perang ini selesai lebih cepat? Tadi Menteri Keuangan AS bilang bahwa ya ada batasnya, tapi kalau ada sesuatu yang tidak deal di meja perundingan bisa melakukan aksi kembali. Tapi sebenarnya siapa yang paling butuh perang ini selesai lebih dulu, Amerika Serikat maupun Israel ataupun Iran maksud kami? Mas Agung. Sebenarnya yang menjadi satu hal saya tidak bisa mungkiri bahwa kedua belah pihak sebenarnya menjadi pihak yang juga terdampak akibat dari perang yang terjadi selama ini ya, selama 80-90 hari ini, baik Iran maupun Amerika Serikat. Tekanan dari politik dalam konteks Amerika Serikat besar, tekanan ekonomi juga lumayan besar gitu ya, tekanan terhadap legitimasi power juga besar ya. Dan buat di Iran juga punya kondisi yang kurang lebih misalnya tekanan ekonomi ya. Penutupan Hormuz itu memberikan dampak terhadap Iran, sehingga Iran harus berputar otak untuk kemudian mencari sumber revenue yang baru seperti itu. Tapi dalam konteks ini sebenarnya kedua belah pihak hal yang paling menyulitkan dalam untuk mengakhiri sebuah peperangan adalah kedua belah pihak merasa sebagai pemenang perang. Nah, akhirnya dalam konteks sekarang memang ekskalasi terbatas yang sifatnya berkepanjangan itu kecenderungannya jauh lebih besar untuk kemudian terjadi seperti itu. Jadi artinya kalau ditanya siapa yang paling membutuhkan, sebenarnya saya rasa kedua belah pihak ada intensi untuk menurunkan tensi peperangan ya. Bahkan kalau boleh jujur, semenjak pertengahan April sampai dengan akhir Mei sekarang, kecenderungannya yang terjadi adalah insidennya banyak, tapi bukan dalam skala sifatnya masif. Ini berbeda dengan pola yang terjadi, serangan yang terjadi antara bulan Februari sampai dengan Maret. Jadi ada penurunan tensi serangan yang begitu besar, seiring sejalan dengan proses negosiasi yang berlangsung. Cuma memang problemnya adalah sampai sekarang belum ada satu bentuk titik temu yang sifatnya final sebenarnya untuk mengakhiri dari perang yang terjadi. Dan sampai sekarang situasinya, Prof, kalau negosiasi tampaknya belum ada deal, kondisinya akan masing-masing AS maupun Iran ini akan defense tapi menyerang secara terukur saja begitu ya, saling bertahan tapi aktif menyerang begitu, Prof? Ya, ada 3 hal, Mbak. Yang pertama politik domestik ya. Politik domestik ini kan terjadi dinamika. Saya kira dalam hitungan bulan Israel maupun Amerika Serikat akan melakukan pemilu setelah dan pemilu normal ya. Jadi memang katakanlah kalau normal misalnya melihat polanya maka Netanyahu akan kalah. Kemudian juga pemilu setelah itu Republik mungkin sangat kalah. Yang kemudian yang di dalam negeri sendiri, di Iran sendiri secara prinsipnya juga tidak dalam posisi yang cukup kuat sebenarnya. Mereka terkonsolidasi tapi kemudian mereka butuh sokongan yang luar biasa. Ya hari ini agak hati-hati, China dan Rusia kan hati-hati betul. Nah yang kedua, saya kira ini penting buat kita lihat bahwa keberadaan peperangan ini, kalau tanya siapa yang paling diinginkan perang ini selesai,
Saya kira kalau ngelihat tekanan Kongres kan, tanpa intervensi pelobi Yahudi ya, saya kira Trump ingin banget selesai dalam waktu dekat. Karena ada waktu untuk konsolidasi mereka, paling tidak kalahnya tidak telak nanti di pemilu setelah. Nah sementara Netanyahu dia butuh klaim-klaim yang sifatnya ultranasionalisme tadi, pelebaran Israel Raya dan sebagainya, yang memang pada akhirnya itu akan berbenturan dengan kelompok-kelompok yang memang menginginkan perang selesai. Nah yang ketiga saya kira ini juga penting buat kita adalah buat Iran dan buat banyak negara termasuk misalnya kita adalah bagaimana Strait Hormuz bisa paling tidak, saya bahasa kasar begini, silakan lanjut bernegosiasi dan perang tapi Strait Hormuz dibuka. Karena ini pada akhirnya membuka pintu Pandora ya untuk banyak negara untuk bisa kemudian normal lagi secara energi di internasional. Karena karena konteks ini pada fase tertentu menjengkelkan banyak pihak, terutama misalnya negara-negara Eropa dan juga negara-negara kemudian bergantung pada energi dunia begitu. Setidaknya kalau Strait Hormuz yang jadi kemelut ini bisa terurai, tensi yang dirasakan untuk negara-negara lain yang terdampak ini bisa sedikit melegakan ya dibandingkan kondisi hari ini yang penuh ketidakpastian. Terima kasih atas ulasannya hari ini Mas Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia, juga Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Terima kasih banyak, selamat malam.